410. Memanah panah dingin. Benar. Kaisar Dewa Louis tidak boleh dicemarkan. Kita akan membela Kaisar Dewa Louis sampai mati. Di tim pemberontak, seorang pemuda sangat emosional dan berteriak keras. Terlihat jelas ia adalah penganut setia Kaisar Dewa Louis. Pebela diri negara Long di sekitar terpengaruh olehnya. Kedua netra mereka langsung memerah dan sangat bersemangat. Demi Kaisar Dewa Louis, sekalipun mati pun ada apa. Bersumpah sampai mati membela Kaisar Dewa Louis. Bersumpah sampai mati membela Kaisar Dewa Louis. Bersumpah sampai mati membela Kaisar Dewa Louis. Louis Lu, mengapa kamu ada di sini juga? Tiba-tiba, bayangan orang tampan mendatangi pemuda yang berteriak paling semangat dan bertanya terkejut. Louis Lu menghentikan teriakannya, menoleh untuk melihat. Ternyata adalah jenius dari keluarga Wang, yakni Fernando Wang. Hatinya langsung merasa senang dan berujar, mengapa aku tidak boleh ada di sini? Membela Kaisar Dewa Louis adalah tugas kita semua sebagai orang negara Long. Bisa mati untuk Kaisar Dewa Louis merupakan kehormatan besar. Fernando Wang menatapnya. Ekspresi di wajahnya terlihat tersentuh. Beberapa saat kemudian, Fernando Wang terlebih dahulu mengulurkan tangannya dan berujar, Louis Lu, sebelumnya aku melawanmu. Kamu berhasil membuatku mengingat namamu. Tapi aku tidak terlalu menganggap penting terhadapmu. Sekarang, aku akui, kamu lebih baik dari yang aku bayangkan. Aku akan berteman denganmu. Saat berlawan di institusi bela diri ibu kota, Louis Lu menjadi terkenal dengan metode pertahanannya yang tak terkalahkan itu. Setelah itu, ia berujar kepada Fernando Wang bisa saling mengenal satu sama lain dan menjadi teman. Tapi Fernando Wang sombong dan mengabaikannya. Tidak menyangka, hari ini, di momen berlawan dengan Liga Pembunuh Dewa, ternyata Fernando Wang mengesampingkan kesombongannya dan bersedia berteman dengan Louis Lu. Mungkin hanya dalam situasi sama-sama melawan musuh asing, yang paling mudah membangkitkan emosional di antara warga asli negara Long. Louis Lu tersenyum geli dan berujar, merupakan kebanggaan aku untuk diakui oleh jenius dari keluarga Wang. Usai berujar, ia mengulurkan tangan dan berjabat tangan dengan Fernando Wang. Fernando Wang sedikit mengangguk, tidak menyangkal kata-kata Louis Lu. Ia adalah jenius di dunia seni bela diri. Memang tidak banyak orang yang bisa diakui olehnya. Dewi Feli adalah salah satunya yang bisa berteman dengannya. Benar-benar sangat sedikit. Hari ini tambah Louis Lu lagi. Alasan utama karena Louis Lu, yakni seorang master pelatihan silang, mampu meledak rasa semangat yang tidak takut mati ketika musuh asing menyerbu, yang membuat Fernando Wang merasa kagum dengannya, layak untuk berteman dengannya. Pada saat ini, anggota Liga Pembunuh Dewa sudah mulai mendaki gunung. Konfrontasi sengit langsung meledak di antara kedua belah pihak. Fernando Wang berujar, Sobat Louis, pertahananmu tak terkalahkan di alam Supreme. Sedangkan seranganku juga cukup bisa membunuh sebagian besar alam pemurnian. Kita berdua bekerja sama, pasti bisa mempertahankan garis pertahanan ini. Tidak peduli Liga Pembunuh Dewa atau prajurit negara Long yang memberontak melawan aliansi bela diri. Semuanya sangat sadar membagi menjadi beberapa medan perang. Supreme Power melawan Supreme Power. Alam pemurnian melawan alam pemurnian. Di bawah alam pemurnian, juga membentuk medan perang sendiri. Ini adalah persaingan yang tidak terlihat. Apa yang dipikirkan Liga Pembunuh Dewa adalah, kita tidak menggunakan yang kuat untuk melawan yang lemah. Tetap bisa mengalahkan semua garis pertahanan kalian. Untuk menunjukkan kekuatan kita,
Apa yang dipikirkan para pemberontak adalah, di bawah tingkat yang sama, pembela diri negara Long lebih kuat daripada Liga Pembunuh Dewa. Dan kita dapat mempertahankan semua garis pertahanan kita. Puncak Tianxia langsung dibagi menjadi beberapa medan perang. 36 penjaga Aula Tianxia serta hampir 100 alam dewa yang dipimpin oleh Alex tidak bergabung dalam pertempuran. Justru memilih untuk menonton pertempuran dari tempat tinggi. Sebab begitu mereka memasuki medan perang, akan berubah total. Alex justru ingin melihat berapa lama kelompok pembela diri negara Long ini bisa bertahan. Mau bagaimanapun hasil akhir sudah dipastikan. Liga Pembunuh Dewa yang memiliki hampir 100 anggota alam dewa pasti akan memenangkan pertempuran ini. Tidak perlu buru-buru. Mari menonton pertunjukan terlebih dahulu. Ini adalah pikiran di benak ratusan alam dewa di Liga Pembunuh Dewa. Hal yang sama berlaku untuk 36 penjaga Aula Tianxia. Mereka telah melihat seorang pemuda di antara kerumunan orang di medan perang alam pemurnian. Itu adalah raja mereka. Tengah menunggu waktu yang tepat dalam kekacauan ini. Tanpa sadar merasa kagum. Memang raja kita yang cerdas. Sobat Louis. Bagian kiri. Fernando Wang memegang pedang dan menebas ke depan. Dan berteriak di waktu bersamaan. Mengingatkan Louis Lu untuk memperhatikan pertahanan di sisi kiri. Benar-benar menganggap Louis Lu sebagai perisai. Louis Lu berseru di dalam hati. Bekerja sama dengannya mengeluarkan pertahanan. Ceng. Di sebelah kiri adalah medan perang alam supreme. Begitu pertahanan Louis Lu dinaikkan, tiba-tiba merasakan aura yang kuat menyerang dan mendarat ke perisainya. Sialan. Berani-beraninya memanah panah dingin. Awalnya medan perang terbagi dengan jelas. Namun di persimpangan medan perang, terkadang ada aliansi bela diri dari alam supreme melemparkan serangan ke alam pemurnian. Jika serangan sebelumnya mengenai alam pemurnian biasa, pasti akan langsung mati di tempat dan tidak ada tulang yang tersisa. Louis Lu langsung marah. Tanpa basa-basi, ia langsung masuk ke dalam medan perang alam supreme. Orang yang baru saja memanah panah dingin padanya adalah seorang lelaki tua dari negara Nanyu. Sepertinya juga berpartisipasi dalam percobaan modifikasi. Hanya saja kemampuannya terbatas. Tidak bisa mencapai alam dewa. Hanya sebagai alam supreme. Louis Lu langsung mendatanginya. Lelaki tua negara Nanyu juga terkejut sejenak. Melihat Louis Lu masih berani menyerang setelah bertahan dari serangannya. Ia langsung merasa bocah ini pasti gila. Mati. Bagaimana mungkin lelaki tua ini takut ia yang berada di tingkat alam pemurnian. Dan langsung menyerang balik. Hanya saja di detik berikutnya, ia merasakan hawa dingin di lehernya. Dan seluruh dunia tiba-tiba berputar. Apa yang terjadi? Tidak menunggu lelaki tua negara Nanyu menyadari apa yang telah terjadi. Ia tiba-tiba melihat tubuh tanpa kepala di bawah. Dan itu adalah dirinya. Dirinya dibunuh oleh pemuda alam pemurnian dari negara Long dalam sepersekian detik. Sampai mati pun, lelaki tua dari negara Nanyu pun tidak berani percaya. Louis Lu membunuh beberapa orang lagi dalam sekejap. Baru siap hendak kembali ke medan perang alam pemurnian. Saat melewatinya, orang Jepang dengan bekas luka di wajahnya. Jiwanya seperti bergetar. Pemuda sebelumnya, pemimpin Liga Nasional Jepang yakni Nakamura menggerakkan lehernya dengan kaku. Melihat ke arah pemuda itu berlari. Hatinya merasa sangat terkejut. Perasaan yang sangat familiar bersambung.